Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Masyarul muslimin, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, dan meraih pengetahuan, makrifat. Qala inna tafakkura, sungguhnya berfikir, sababun li an yarzuqallah sahibahu al-ilma. Mikir itu adalah sebab Allah memberikan rizki kepada pelakunya berupa ilmu, wal ma'rifah, dan ma'rifat, wal hikmah, wa sababun li an yasila ila fahmi syariah, dan sebab untuk sampai kepada pemahaman syariat ala akmalil wujuhi wa ahsaniha, dalam bentuk yang paling sempurna dan paling bagus. Hikmah, jadi ilmu, makrifat, hikmah. Maksudnya apa? Memahami syariat ini. Ilmu, makrifat, dan hikmah ini maksudnya memahami syariat. Karena hikmah ini sering disalahgunakan ya. Ilmu kekebalan disebut hikmah. Hikmah apa? Itu sihir. Sihir dibilang hikmah hari ini. Ahli hikmah. Ini penyalahgunaan kosakata ya. Dan itu untuk menipu memang ya. Dukun itu suka menipu. Tukang sihir itu suka menipu. Memang ahli batil itu suka menipu, sama ahli bid'ah juga suka menipu. Orang itu kalau mau jujur, sejujur-jujurnya, bisa menjadi ahlu sunnah wal jamaah, bisa menjadi ahli surga insyaallah. Tapi kalau udah kebiasaan suka menipu, menyalahgunakan kata, menyalahgunakan wewenang dan sebagainya, itulah calon-calon penghuni neraka wal'iyadzubillah. Ahli hak adalah orang yang paling takut dengan kedustaan. Ahli hak itu paling jauh dari sifat kemunafikan. Allah memerintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian bersama orang-orang jujur. Hati-hati, orang yang berani berdusta itu akan merusak kamu, merusak agamamu, merusak akhlakmu. Kalau kamu mau selamat sampai akhirat, selamat sampai surga, jangan dekat dengan orang yang suka dusta. Apalagi sudah akrab, akhirnya suka dengan kedustaan, akhirnya ketularan, akhirnya hobi. Naudzubillah min dzalik. Jadi ilmu, makrifat, dan hikmah di sini yang dimaksud apa? Memahami syariat. Bukan ilmu kesaktian, bukan kekebalan, bukan yang lain-lain. Tapi ilmu memahami syariat. Itu dengan berfikir. Makin sempurna, makin baik. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, mensifati Luqman al-Hakim. Luqman ini orang soleh di zaman dulu, yang Allah abadikan petuah-petuahnya terhadap anaknya karena kebijakannya. Beliau orang yang bijaksana, Hakim, al-Hakim. Bijaksana itu aslinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan lebih konkretnya bijaksana itu adalah menerapkan ilmu. Jadi kalau orang melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, itu namanya hikmah. Ma'utiya an ahlin wala malin wala hasabin wala khisalin. Beliau tidak diberikan apa yang diberikan dari berupa keluarga, harta, hasab ini seperti nasab juga ya, nasab, kemudian karakter. Walakinnahu kana rajulan sikitan, akan tetapi beliau adalah seorang yang pendiam. Jadi banyak diam itu menunjukkan kebijakan. Orang itu kalau banyak omong itu tong kosong nyaring bunyinya. Banyak omong itu biasanya kosong isinya, nggak ada isi. Air beriak tanda tak dalam. Jadi ngomong aja kayak air beriak, tapi nggak dalam, isinya nggak ada, ilmunya nggak ada. Tapi kalau orang banyak diamnya, itu ahli berfikir.
Orang banyak diamnya itu ahli hikmah. Dia sekali ngomong berdasarkan pemikiran yang dalam. Tawilut tafakkur, panjang berpikir, lama berpikir, sering berpikir. Amikun nador, dalam pandangannya, dan nador ini juga berpikir juga. Jadi kalau berpikir itu dalam, itu Luqman Al-Hakim. Wa kana yukhshi syaitanu wa ya'til hukam sultan. Wa kana yukhshi sultan, beliau itu menyelimuti para pemimpin sultan. Kalau di zaman sekarang udah diselewengkan lagi, sultan itu tajir, orang kaya. Tajir pun itu penyelewengan makna juga. Tajir itu artinya pedagang. Semua pedagang itu tajir. Kalau di Indonesia udah orang kaya itu tajir. Tajir melintir pula. Itu bahasa Arab di Indonesia kan, tapi dirubah, maknanya berubah. Wa ya'ti al-hukam, beliau mendatangi para hakim. Hakim juga pemimpin. Hukumah itu pemerintah. Untuk apa? Liyanduro, untuk melihat. Wa yatafakkaru, wa yatafakkara, wa ya'tabira, berfikir dan mengambil pelajaran. Fabidzalika utiya ma utiya, maka dengan itulah beliau diberi apa yang diberi. Diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendatangi pemimpin pun untuk berfikir, untuk melihat, berfikir, mengambil pelajaran, begitu. Bukan untuk ngambil bagian, bukan untuk menjilat. Kebanyakan orang mendekati pemimpin untuk apa? Menjilat. Mendoakan pemimpin, menjilat. Tersenyum untuk pemimpin, menjilat. Naudzubillah min dzalik. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, inna ahlal aqli, sesungguhnya ahli akal, orang yang cerdas, lam yazalu ya'uduna bidzikr alal fikr. Lam yazalu ya'uduna bidzikr alal fikr wal fikr ala dzikr. Jadi ahli akal itu, orang yang berakal itu, mereka senantiasa mengulangi dzikir atas fikir dan fikir atas dzikir. Jadi ya udah, hidupnya itu dzikir dan fikir, dzikir, fikir, fikir, dzikir, dzikir, fikir, dan seterusnya, terus diputar-putar. Hatta istaiqadat qulubuhum, sampai hati mereka sadar, sampai hati mereka terbangun, terjaga, sadar. Fa nataqat bil hikmah, sehingga dia berbicara dengan hikmah. Itu orang yang berakal. Dan ini terbukti dari Al-Hasan Al-Basri sendiri. Al-Hasan Al-Basri ini seorang alim yang disebut perkataannya mirip dengan perkataan kenabian. Banyak perkataan Al-Hasan Al-Basri itu luar biasa. Orang kira hadis, padahal perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ini karena hasil pemikiran mendalam, beliau berpikir. Jadi seperti yang dikatakan ini, orang yang berakal itu membolak-balik antara mikir, dikir, dikir, mikir, terus dibolak-balik sampai hatinya itu sadar dan berkata dengan hikmah. Jadi kata-katanya hikmah. Antum kalau bisa seperti itu, niscaya apa? Menjadi ahli hikmah. Dan ahli hikmah tuh nggak gampang emosi, nggak gampang marah-marah, nggak gampang mengumpat, nggak gampang mencaci maki, mencela, melecehkan orang, tidak. Itu bukan ahli hikmah, itu orang hina. Orang yang suka merendahkan orang lain itu rendah. Kafa bil mar'i isman an yahkirahu akhahu. Cukup seseorang itu berdosa ketika meremehkan saudaranya, meremehkan istrinya, meremehkan anaknya sekalipun. Jadi nggak boleh orang itu gampang merendahkan, ya. Apalagi anak sendiri sering direndahkan.
Akhirnya anak tumbuh dalam keadaan kerdil mentalnya, minderan gara-gara orang tua. Itu satu sisi. Sisi yang lain mungkin anaknya memberontak, justru nggak mau nurut sama orang tua karena sering dilecehkan oleh orang tuanya. Dan itu bukan ahli hikmah, itu orang tua yang begitu ya. Maka belajar untuk berpikir, apapun itu difikir. Kalau kita berbicara tanpa mikir itu sembrono, ngawur ucapan kita. Jadi bukan hikmah yang keluar dari mulut kita. Coba perhatikan saja ya, kapan kita ngomong tanpa mikir itu hasilnya pasti tidak baik. Tapi kalau kita pikir dulu untung ruginya, pertama baik buruknya. Kalau udah baik buruk untung ruginya, memang baik, tapi kalau nggak menguntungkan nggak usah ya. Kalau sudah untung rugi dipertimbangkan, berikutnya tepat belum waktunya, dilihat tempo yang tepat. Ini saatnya untuk menyampaikan kata-kata ini atau bukan. Karena kata yang baik, kata bijak tapi tidak dilakukan pada tempat yang pas, itu juga tidak hikmah jadinya. Orang nggak siap menerima ya. Misalnya orang sedang melakukan kemungkaran, langsung disampaikan saat itu juga, biasanya belum siap menerima itu. Cukup dicegah, baru nanti setelah reda kasih tahu dengan baik. Atau ngasih tahu sekedarnya, nah baru nanti untuk menjelaskannya lebih panjang itu ketika orang itu dalam kondisi siap menerima itu. Ini khususnya dalam masalah rumah tangga ya, sering kadang rumah tangga itu ribut, cekcok, itu masalah sepele sekali. Itu karena nggak punya hikmah, karena sang kepala rumah tangga khususnya ya. Jadi yang kita salahkan ini di sini kepala rumah tangga. Itu tidak hikmah. Kalau orang itu punya hikmah, pandai berpikir, itu nggak gampang kemudian cekcok, kemudian ribut. Segala sesuatu itu bisa dibicarakan baik-baik. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, al-fikru fid dunya hijabun anil akhirah. Berfikir di dunia itu adalah benteng dari adab akhirat. Wa uqubatun li ahlil wilayah. Wa uqubatun li ahlil wilayah. Belum paham saya ini apa maksudnya. Wa uqubatun li ahli wilayah. Wal fikru fil akhirah yurisul hikmah. Dan berfikir tentang akhirat akan mewariskan hikmah. Wa yuhil qulub, dan menghidupkan hati. Uqubatan li ahli wilayah kemungkinan maksudnya pencegahan bagi penguasa gitu. Orang yang memiliki wilayah itu kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan kadang-kadang itu berbuat itu lalim ya, namanya penguasa bebas. Orang punya duit bisa membeli hukum, bisa mengendalikan aturan dengan duitnya. Nah, kalau dia mikir, itu akan menjadi pencegah dari sikap dan tingkah lakunya yang lalim. Uqubatan li ahli wilayah. Dan berpikir tentang akhirat itu akan mewariskan hikmah serta menghidupkan hati. Hati kita banyak yang sakit karena kurang berpikir. Kalau sering memikirkan akhirat, memikirkan masa depan, memikirkan tentang kematian, memikirkan tentang kiamat, memikirkan tentang adab kubur, nikmat kubur juga, surga, neraka, itu akan menghidupkan hati. Karena jarangnya kita berpikir tentang akhirat, hati itu sakit, lama-lama mati. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
Ista'inu 'alal kalami bisumti. Minta tolonglah untuk berbicara dengan diam. Jadi sebelum bicara diam dulu, mikir. Ay ala waznihi wa jaudatihi, yaitu atas timbangan dan kebaikannya. Jadi kalau kita diamnya baik, bagus, bicaranya akan bagus. Wala istimbati bil fikrati, dan minta tolonglah untuk istimbat. Istimbat itu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dengan berfikir. Nah, jadi ini bukti bahwasanya berfikir ini adalah sebab untuk meraih makrifat tadi, meraih ilmu, makrifat dan hikmah. Siapa yang banyak berfikir, dia akan banyak ilmunya. Kisah masyhur dari Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ketika beliau bertamu ke rumah muridnya Imam Ahmad, bermalam di sana. Itu anaknya Imam Ahmad, Abdullah, heran dengan bapaknya yang selalu mendoakan Imam Syafi'i, selalu mendoakan, sampai anaknya tahu. Anaknya tanya, wahai bapakku, seperti apa Asy-Syafi'i itu? Kenapa engkau selalu mendoakan dia? Kata bapaknya, lihat aja nanti dia mau datang. Ya udah, ketika Syafi'i datang, dilihat orangnya, dilihat sosoknya, dilihat karakternya, tingkah lakunya, semua dipelajari sama anaknya. Dihidangkan makan, habis. Kemudian ketika malam, ini makan malam ya, ketika malam beranjak mau tidur, udah di dalam kamar. Anaknya Imam Ahmad nunggu di luar itu, kapan Syafi'i bangun malam untuk sholat malam. Dia nggak tidur sengaja, mau nunggu, pokoknya mau tahu berapa lama dia sholat malamnya. Kalau bapaknya kan sholat malamnya 300 rakaat. Imam Ahmad itu masyhur sholat malamnya 300 rakaat. Kita tuh nggak habis pikir 300 rakaat tuh gimana gitu. Tapi begitu masyhur, populer berita itu. Kalau Imam Ahmad sakit itu paling 100 rakaat. Kita sehat aja 10 rakaat nggak terjadi kadang-kadang. Beliau lama kalau sholat malam itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya ditunggu Imam Syafi'i, berapa lama coba kalau sholat? Nggak keluar-keluar. Jadi nggak wudhu nih, berarti nggak bangun malam sampai subuh. Makin heran tuh anaknya itu, orang nggak sholat malam, kenapa didoakan terus? Hebatnya di mana? Tadi dihidangkan makan, makannya banyak, habis makanan. Hebatnya di mana? Itu dalam pikiran Abdullah. Langsung subuh keluar dari kamarnya, berangkat ke masjid. Heran lagi, loh gimana nggak wudhu ini? Bukankah wudhu di rumah itu sunnah sebelum ke masjid? Sampai di masjid juga nggak wudhu, nggak tayamum. Loh ini orang apa ini? Orang begini kok dipuji-puji, didoa-doain. Tanya sama bapaknya, Pak, itu Asy-Syafi'i begitu? Iya. Masa begini? Ya, keheranan disampaikan. Coba tanya dulu, jangan menyimpulkan. Akhirnya betul ditanya, karena ingin tahu, tanya, kenapa engkau begini? Oh ya, kenapa saya makan, saya habiskan? Karena saya tahu Ahmad bin Hanbal itu orang yang warok, makanannya pasti halal, berkah, maka aku ingin menghabiskan keberkahannya. Dihabiskan. Kemudian kenapa aku tidak keluar malam? Aku tidak tidur, aku berfikir. Dan disebutkan dalam riwayat beliau memikirkan satu hadis pendek, ya Aba Umair ma fa'alan nughair, cuma segitu hadisnya. Istimbat sampai 1000 faidah semalaman, berfikir. Kemudian kenapa aku nggak wudhu lagi? Aku belum batal, jadi wudhu isya untuk sholat subuh. Nggak tidur, nggak batal memang. Begitu Mas Syafi'i. Jadi ya beliau sholat, cuma kan nggak ketahuan sholat juga, tapi nggak ngambil air wudhu gitu, karena memang nggak batal. Itu contoh bagaimana praktek ulama dulu, bagaimana mereka berfikir, istimbat. Nah ini perkataan beliau, minta tolonglah dengan
pikiran ketika istimbat. Minta tolonglah untuk beristimbat bil fikrah, dengan pikiran, dengan berpikir. Orang kalau nggak mikir nggak bisa istimbat. Makanya para ulama itu ahli fikir semua. Kalau antum mau tahu siapa sih ahli fikir, para ulama yang mereka bisa menelurkan hukum, yang mereka bisa menghasilkan istimbat-istimbat, yang mereka bisa menghasilkan karya-karya, yang mereka bisa membantah para ahli batil, rudud, bantahan-bantahan terhadap ahli bid'ah dan sebagainya. Itulah para pemikir yang mereka berpikir untuk perbaikan bagi umat ini. Bagaimana mereka membuat strategi, membuat kiat-kiat agar umat ini bangkit. Itulah para ulama, ahli berpikir ya. Seperti materi yang lalu, berpikir itu bisa apa? Menjadi sebab kebangkitan umat Islam. Tuh, dengan adanya para pemikir. Di Indonesia ini dulu bisa merdeka karena ada para pemikir. Sebelum para jagoan berjihad, itu harus ada yang mikir dulu. Ada yang mikir strategi, mikir bagaimana caranya agar bisa merdeka dan seterusnya. Itu hasil pemikiran. Jihad tidak berjalan tanpa pemikiran. Harus ada pemikiran ya. Jadi semua kebaikan dunia akhirat itu dengan berpikir. Dan beliau juga berkata, Asy-Syafi'i rahimahullah, al-fadailu arba', keutamaan itu ada 4. Ihdaha, yang pertama al-hikmah, wa qiwamuha al-fikratu, dan pilarnya adalah berpikir. Jadi orang yang memiliki hikmah berarti orang yang utama. Nah, utama yang pertama adalah hikmah, dan qiwamnya, pilarnya apa? Berpikir. Orang nggak berpikir nggak bisa menjadi ahli hikmah. Wathaniyah, yang kedua al-iffah, kehormatan. Wa qiwamuha at-taghallub ala syahwah, pilarnya adalah mengalahkan syahwat. Jadi orang yang masih mengikuti syahwat itu tidak punya kehormatan. Orang yang terhormat adalah orang yang mengungguli syahwatnya, mengalahkan syahwatnya. Asalis, yang ketiga al-quwah, kekuatan. Wa qiwamuha at-taghallub 'alal ghadab, pilarnya adalah mengalahkan emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, laisa sadidu bisura'ah, syadid itu, orang kuat itu bukan yang jago gulat, akan tetapi asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang menguasai jiwanya ketika marah, itu orang kuat. Jadi orang kuat itu bukan yang menampar istri langsung pingsan, bukan. Orang kuat itu justru yang kalau mau marah kepada istrinya dia tahan. Orang laki-laki hebat itu, ini saya kasih resep jadi laki-laki hebat. Kalau istrinya marah-marah, dia nggak marah, tapi apa? Istrinya dipeluk, selesai masalah. Selesai masalah. Cepat sekali itu. Itu laki-laki hebat, itu laki-laki kuat. Bukan yang pakai otot itu. Kekuatan laki-laki itu di pikiran. Kenapa laki-laki bisa memimpin rumah tangga? Karena laki-laki punya kelebihan akal dibanding wanita. Wanita itu perasaan, laki-laki pikiran. Nah, itu yang biasa tafakur tuh laki-laki. Wanita itu nggak biasa tafakur. Wanita itu kadang marah, emosi, nyeplos. Nanti kalau diingatkan sadar, malu sendiri gitu. Kita nggak usah marah gitu. Nanti setelah dia sadar, kita kasih tahu, malu. Dan betul malu. Kadang istri misalnya SMS, WA gitu, isinya pokoknya marah gitu. Nanti ketika sadar kita nggak balas, kita datangi saja, kita sikapi dengan baik, habis itu dihapus sendiri itu WA-nya. Malu. Jadi itulah wanita kadang kurang berpikir. Kalau laki-laki itu mikir. Nah, makanya kalau antum jadi laki-laki nggak mikir, sama dengan perempuan jadi. Bahkan mungkin kalah dengan wanita-wanita hebat yang pandai berpikir. Aisyah itu hebat karena mikir. Itu Aisyah radhiyallahu anha mengalahkan jutaan laki-laki
Karena ilmunya, karena pikirannya. Nah, orang kalau banyak ilmu itu banyak mikir. Kalau sedikit ilmu sedikit mikir. Ya, sedikit ilmu malas mikir, itu bahayanya. Kalau malas mikir, ilmu nggak tambah-tambah. Jadi begitu memang sejalan ya, saling berhubungan. Kalau orang punya ilmu, punya dasar, itu bisa mikir. Dengan mikir tambah ilmu, dengan tambah ilmu mikir lagi, terus akan terus bertambah ilmu itu dengan berpikir. Hikmah akan bertambah ketika berpikir. Jadi ingat ya, orang kuat itu bukan orang yang kalau marah itu dilampiaskan. Kalau marah itu gebrak meja bisa patah meja, bukan orang kuat itu. Itu orang lemah. Dobrak pintu jebol, bukan orang kuat. Banting UFO, piring terbang. Nah, itu bukan orang kuat. Kemudian yang keempat, al-adl. Jadi keutamaan itu ada pada keadilan. Wa qiwamuhu, dan pilarnya adalah fil i'tidali quwa nafs, yaitu seimbang dalam kekuatan jiwanya. Dia adil terhadap jiwanya sendiri. I'tidal itu pertengahan, adil, seimbang, tidak ekstrim. Ini 4 keutamaan. Kata siapa? Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu perhatikan baik-baik. Yang pertama hikmah, yang kedua iffah, yang ketiga al-quwwah, yang keempat adil. Jadi kalau orang punya 4 ini menjadi orang mulia, luar biasa. Hikmah itu berkaitan dengan pikiran, ilmu. Iffah itu kehormatan, berkaitan dengan syahwat, bagaimana orang mengendalikan syahwatnya. Kemudian termasuk syahwat di sini nggak cuma syahwat seksual ya, syahwat harta juga. Makanya orang yang meminta-minta itu nggak punya iffah. Orang terhormat itu nggak minta-minta. Apalagi nggak miskin, ngapain minta-minta? Sedangkan dalam kondisi miskin aja nggak minta-minta, apalagi nggak miskin. Makanya orang yang gampang mengemis, gampang curhat, pengen ini, pengen itu, butuhan ini banyak itu orang nggak punya kehormatan. Ya. Orang terhormat itu apa? Dia tidak dikendalikan oleh syahwatnya. Kemudian kuat itu berkaitan dengan emosi, dan emosi ini banyak. Bisa emosi marah, bisa juga emosi sedih, emosi macam-macam emosi, perasaan. Itu kalau kita bisa kendalikan, maka kita berarti kuat. Kalau nggak bisa mengendalikan emosi, kebawa perasaan, nah itu wanita ya. Wanita ini emosi itu perasaan wanita. Wanita itu rata-rata nggak punya kekuatan. Mereka gampang sekali terbawa emosi. Ya, sedih gampang larut dalam emosinya. Ini menunjukkan kelemahan. Makanya wanita itu memang lemah. Sedangkan laki-laki itu kuat karena bisa menguasai emosinya. Kemudian keadilan. Adil terhadap orang lain itu terjadi setelah adil terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan kepada setiap yang berhak sesuai dengan haknya, itu adalah adil. 4 perkara yang merupakan keutamaan. Kemudian fa kaifa antajal ulama hadal intaj al-ghazir. Bagaimana ulama bisa memproduksi produk-produk yang begitu banyak berupa ilmu. Asy-Syafi'i misalnya sampai menjadi pembuat madhab, diikuti oleh umat manusia dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang. Berapa juta sudah orang yang mengikuti ilmunya Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berjuta-juta manusia. Itu kebaikannya mengalir kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala banyak sekali. Ilmu usul fikih yang ada sekarang itu yang pertama kali menyusun Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu pemikir hebat. Semua orang yang belajar usul fikih sekarang, madhab apapun, itu semuanya menginduk Asy-Syafi'i pertama kali. Bahkan ilmu fikih, yang menyusun ilmu fikih dengan urutan kitab Thaharah, kitab sholat, kitab dan seterusnya, Asy-Syafi'i yang pertama kali.
dalam luar biasa, dan ulama berikutnya cuma ngikuti sampai hari ini. Itu hasil pemikiran ya. Wa kaifa allafu hadil kutub, bagaimana mereka bisa menulis kitab-kitab ini yang sangat besar dan sangat banyak. Ibnu Jarir At-Tabari pernah menantang murid-muridnya, sekiranya ada di antara kalian yang menulis sejarah apa saja dalam, beliau sebutkan 1000 jilid kalau nggak salah. Kata para murid-muridnya, man yastati'u dzalik, siapa yang bisa mampu itu, kata murid-muridnya. Akhirnya At-Tabari mengatakan, qad matal himam, cita-cita sudah mati. Dikasih tawaran begitu, menyerah duluan orang-orang. Akhirnya apa? Beliau tulis sendiri, beliau nulis sejarah panjang, beliau nulis kitab tafsir juga, kitab tafsir terpanjang yang ada sekarang, tafsir At-Tabari. Muhammad Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari itu luar biasa. Tafsir bil athar, itu tafsir dengan riwayat dari sahabat. Jadi kalau antum mau tahu apa sih kata sahabat tentang ayat ini, lihat At-Tabari. Luar biasa, fenomenal. Bagaimana mereka bisa menulis seperti itu? Itu hasil pemikiran. Al-Bukhari dulu dalam satu malam dihitung oleh kawannya, kawan kosnya nih, karena kan belum mengembara, ngekos di mana-mana. Kawan kosnya menghitung dalam satu malam beliau bangun menyalakan lampu, kemudian menulis, kemudian tidur lagi, matikan lampu, tidur, bangun lagi, nyalain lampu, nulis lagi, kemudian matikan lampu, tidur lagi, sampai 20 kali dalam satu malam. Berarti tidurnya nggak tenang ya. Kalau antum semalam bangun 20 kali gimana? Aduh, nggak bisa tidur semalaman. Tapi belum bisa tidur. Dan beliau bangunnya untuk menulis, dan itu berpikir. Dan menyalakan lampunya nggak kayak kita pakai saklar. Dulu entah koreknya kayak apa, mungkin gosok-gosok batu gitu atau gimana, nggak tahu, wallahu a'lam. Nggak segampang kita, yang jelas kita tinggal pencet, ada yang pakai remote. Itu luar biasa bagaimana jerih payahnya orang dulu untuk berpikir. Abdul Wafa, seorang alim dari madhab Hambali, beliau terkenal juga dengan karya yang fenomenal, punya kitab namanya Al-Funun. Itu kalau digabungkan ribuan jilid. Al-Funun itu artinya semua cabang ilmu artinya Al-Funun. Jadi semua ditulis sama beliau. Beliau pernah mengatakan, apabila mulutku sudah capek, mata sudah lelah, pokoknya badan udah nggak bisa berbuat apa-apa, maka aku membaringkan badanku dan aku menggunakan pikiranku. Lihat, masih mikir, berbaring udah nggak berdaya, terkapar gitu, udah lemes semuanya untuk berbuat apapun, udah lemah, masih berbaring dan apa? Aku menggunakan akalku, aku mikir. Maka ketika aku bangun, sudah ada sesuatu yang akan aku tuliskan. Lihat, itu pemikiran. Secapek-capeknya badan masih bisa mikir. Begitu ulama. Dan kecerdasan Abdul Wafa itu saking hebatnya ya, memanfaatkan umur, sampai waktu makan itu waktu yang paling beliau tidak sukai. Jadi waktu itu nggak mau terbuang sia-sia, makan ini terbuang sia-sia bagi beliau. Bagi kita makan kan buat bercengkrama berjam-jam di warung makan, di restoran, bahkan setiap hari ke restoran berkali-kali gitu. Waktunya untuk happy-happy kalau orang yang tidak punya ilmu ya. Bagi orang berilmu, waktu paling menyedihkan tuh waktu makan. Makanya beliau lebih memilih apa? Roti itu dikeringkan. Jadi roti yang mau dimakan hari ini itu roti dari kemarin yang sudah kering. Jadi di sana di Arab itu
asal benda ditaruh saja itu akan mengering, nggak akan membusuk. Kita kalau punya roti dibiarin berjamur, di sana nggak akan berjamur, udaranya kering, tidak lembab. Jadi kalau roti kemarin dibiarin 1 hari saja udah jadi kering. Nah begitu, lebih milih roti kering. Kenapa? Nanti aku tumbuk, sudah menjadi bubuk, aku taruh di mulut, aku siram dengan air, selesai. Coba lihat, meringkas waktu makan. Itu Abul Wafa, saking hematnya waktu sampai segitunya. Jadi nggak mau menikmati makanan langsung masuk gitu kan, kayak minum obat. Antum kalau minum obat dikunyah nggak? Pahit gitu. Cepat selesai gitu minum obat. Nah, coba bayangkan begitu hematnya, menghemat waktu seperti itu. Nggak mau buang-buang waktu. Karena apa? Ingin berpikir lagi, ingin menghasilkan karya lagi, ingin menggunakan ilmunya lagi. Itulah ulama. Jadi orang-orang yang memang produktif ya, ada hasilnya. Sampai hari ini karya-karyanya fenomenal. Wa kaifa istambatu hadil aqwal, bagaimana mereka bisa beristimbat dengan pendapat-pendapat ini? Sawaun fit tafsir au fil fiqh, sama apakah dalam ilmu tafsir maupun dalam fikih dan bidang ilmu yang lainnya juga. Akidah jarang disebut karena akidah bagian dari fikih ya. Fikih itu artinya pemahaman terhadap agama secara umum. Makanya Abu Hanifah menyebut akidah itu fikhul akbar, fikih besar. Kalau ibadah fikih kecil. La syakka anna juz'an kabiran, tidak diragukan bahwa bagian yang besar min dalika, dari karya-karya itu, natijatan lita'amul, adalah buah dari berfikir fi ayatillahi, di dalam ayat-ayat Allah, wa ta'amul fil ahdath, dan memperhatikan kejadian-kejadian. Dan kalau ayat-ayat Allah disendirikan maksudnya termasuk hadis ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu ayat Allah semua. Jadi berfikir terhadap dalil dan juga berfikir terhadap apa? Kejadian, kenyataan. Jadi ulama itu jangan dikira nggak memikirkan kehidupan manusia gitu, karena akan dihubungkan. Ini kejadian seperti ini hukumnya apa? Itu ulama berfikir ke sana, sehingga bisa melahirkan fatwa-fatwa. Ketika ditanya bisa menyampaikan jawaban, karena setelah dipikir gitu, sudah dipikirkan sebelumnya. Wal waqa'i, kejadian, kenyataan-kenyataan. Warabata dzalika bil wahyi, tuh, dan mengikat kenyataan atau kejadian itu dengan wahyu. Wabil fikri istata'a al ulama'u hilal umuri al musta'siyah. Dengan pikiran ulama mampu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sulit. Fahada Abu Hanifah yus'al, inilah dia Abu Hanifah, beliau ditanya an akhawaini, tentang 2 orang bersaudara, tazawwaja ukhtaini, dua-duanya menikahi 2 wanita bersaudara juga. Fadakhalal akh al awal, maka laki-laki yang pertama masuk kepada istri yang kedua, khotoan, keliru. Jadi kakak beradik nikahi kakak beradik juga, nikah, mungkin bareng nikahnya juga, pas masuk keliru ya. Ini suami sini masuk ke istri yang sini. Kemudian apa? Wadakhala tsani ala zaujatil awal, adapun laki-laki yang kedua, adiknya, masuk kepada istri yang pertama. Wa wata'aha tilka lailah, dan menjimainya malam itu. Salah, Masya Allah, bisa salah. Namanya kakak beradik nggak ketahuan, atau mungkin belum jelas, namanya baru nador sekali, akad, kemudian malam pertama nggak tahu, nggak sadar, karena mirip juga kan, keliru. Walam yaktashifu dzalika illa fi sabah,
dan tidak ketahuan hal itu kecuali di waktu subuh, berarti karena gelap juga malam. Masya Allah. Beliau Abu Hanifah ditanya begitu, fa'amala al-imamu fikrahu, akhirnya Abu Hanifah pun menggunakan pikirannya. Lihat, Abu Hanifah itu dikenal sebagai ahlul ra'i. Ahlul ra'i itu ahli mikir. Jadi pendapat-pendapat beliau itu kebanyakan dibangun berdasarkan pikirannya. Kenapa? Karena kondisi Abu Hanifah itu di Kufah, jauh dari pusat ilmu yaitu Madinah. Dibandingkan imam yang lain, Imam Malik di Madinah, pusat hadis. Rasulullah dulu di situ menelurkan hadis-hadisnya. Imam Syafi'i pernah di Baghdad, pokoknya banyak Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga di Baghdad juga. Abu Hanifah di Kufah. Jadi paling jauh, kemudian paling sedikit memperoleh hadis Abu Hanifah, sehingga kebanyakan hukum-hukum yang beliau telurkan itu berdasarkan pemikiran. Makanya disebut ahlul ra'i. Nah, akhirnya ada 2 perguruan dulu. Abu Hanifah kan yang paling senior dibanding 4 imam itu. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Turutannya. Abu Hanifah dikenal sebagai perguruan ahli ra'i. Imam Malik dikenal sebagai ahlul hadis. Imam Syafi'i menggabungkan 2 perguruan itu. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sejak kecil belajar Al-Muwatta, dihafal sudah keluar kepala. Luar kepala bukan berarti nggak hafal ya. Kalau kita luar kepala juga. Hafal Al-Muwatta sebelum belajar dengan Imam Malik. Datang ke Imam Malik sudah hafal, tinggal mendengar. Kemudian beliau juga belajar kepada kawannya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, belajar fikihnya Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i itu menggabungkan 2 perguruan besar, ahlul ra'i dan ahlul hadis, maka menghasilkan ilmu yang luar biasa. Makanya Imam Syafi'i itu bisa membuat ilmu usul fikih. Yang pertama kali menyusun kitab Ar-Risalah dalam bidang usul fikih, itu digabungkan. Kemudian Imam Ahmad paling kecil belajar kepada Syafi'i, karena melihat Imam Syafi'i itu satu-satunya orang yang punya ilmu usul fikih. Imam Ahmad, kecerdasan Imam Ahmad juga. Imam Ahmad dulu ketika di Mekah, orang-orang berbondong-bondong kepada Sufyan ibnu Uyainah. Kenapa Imam Ahmad malah ke Imam Syafi'i yang masih muda? Sufyan ibnu Uyainah itu senior, dan ahli hadis dulu pasti mengejar yang paling senior karena sanadnya tinggi kan. Orang datang kepada Ibnu Uyainah, Imam Ahmad ke sana, ditanya, "Kenapa kamu ke sana? Ini ada ulama senior, kok kamu tinggalkan?" Kecerdasan Imam Ahmad. Apa mengatakan? "Aku kalau nggak ketemu Ibnu Uyainah nanti bisa belajar dengan murid-muridnya. Ilmu hadis kan cuma periwayatan. Tapi kalau aku nggak ketemu Asy-Syafi'i, aku nggak bisa mendapati ilmu Syafi'i pada muridnya. Nggak ada. Kecerdasan itu nggak bisa diturunkan. Jadi harus aku ambil sendiri dari orangnya langsung." Itu kecerdasan Imam Ahmad luar biasa. Makanya akhirnya menjadi Imam Ahmad. Ini yang menasihati Imam Ahmad menjadi siapa? Nggak kenal kita. Makanya orang yang meriwayatkan hadis banyak, tapi yang meriwayatkan ilmunya Syafi'i Imam Ahmad diantaranya. Jadi nggak banyak orang yang cerdas seperti mereka ini. 4 orang cerdas, penguasa dunia Islam. Jadi Abu Hanifah itu dikenal sebagai ahlul ra'i. Makanya beliau punya pendapat-pendapat itu luar biasa. Pernah kisah beliau berdebat dengan ateis, ditantang debat sama ateis. Ateis kan kalau dibilang Quran, hadis kan nggak bakal percaya. Ateis nggak percaya Tuhan, masa percaya dengan Quran? Nggak mungkin. Berdebat dengan orang ateis jangan pakai Quran hadis, jangan, harus pakai akal. Jadi udah ditunggu sama orang ateisnya. Abu Hanifah sengaja terlambat biar marah dulu tuh orang itu. Akhirnya datang Abu Hanifah. "Kenapa terlambat?" "Maaf, saya tadi berpikir dulu." "Apa yang kamu pikirkan?" "Saya tuh lagi mikir, ada kapal yang penuh dengan penumpang, kapal besar penuh dengan penumpang, macam-macam penumpangnya, berjalan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang satu lagi tanpa nahkoda. Bisa nggak itu?" Kata ateis, "Kamu gila. Mana bisa kapal berlayar tanpa nahkoda?" Kata Abu Hanifah, "Kamu lebih gila. Mana ada alam besar ini nggak ada nahkodanya?
Kalau kapal yang segitu aja nggak ada nakoda kamu bilang gila, ya kamu lebih gila. Ini alam besar ini lebih dari kapal nih, masa nggak ada nakodanya? Coba kan, cerdas nggak? Belum debat tuh, sudah membungkam mulut ateis. Kecerdasan. Dulu tokoh-tokoh cerdas zaman dulu tuh banyak ya, seperti Al-Baqillani. Itu juga kalau debat Masya Allah, dengan akal tapi beliau Asy'ari. Jadi ini kisah Abu Hanifah yang ditanya dengan pertanyaan sulit begitu. Kalau antum yang ditanya gimana deh? Salah masuk. Udahlah tukeran aja kalau gitu ya. Maka Imam Abu Hanifah pun menggunakan akalnya, berpikir, wa tadabbarul masalah, mentadaburi masalah, merenungkan masalah itu. Bada an-nadhara fil adillah, setelah beliau melihat pada dalil-dalil yang ada, fa kharaja bihadin natijah. Maka beliau pun menelurkan sebuah kesimpulan, sebuah hasil. Qala rahimallah, beliau mengatakan, ya fulan, wahai fulan, hal a'jabat kal mar'ah allati dakhalta biha? Apakah wanita yang kamu masuki tadi kamu suka? Wa radita biha, kamu ridho dengannya? Kata dia, iya. Wa anta ya fulan, kamu juga wahai fulan, ya, tanya adiknya. Kata dia, na'am, aku juga suka. Udah sama-sama suka. Faqala lil awal, maka dia berkata kepada yang pertama, talik fulanah allati aqadta 'alaiha, ceraikan fulanah yang kamu berakad dengannya. Dan berkata kepada yang kedua, ceraikan fulanah yang kamu sudah berakad dengannya. Tsumma akid likulli minhuma alal ukhra, berikutnya akad lagi ya dengan yang tadi kamu jimai. Nah, gitu. Ini keputusan seorang Abu Hanifah luar biasa. Wabil fikri istata'al ulama an yajma'u bainan nusus, maka dengan pikiran ulama itu bisa menggabungkan antara nas-nas, dalil-dalil allati dhahiruha ta'arud, yang sepertinya bertentangan. Syafi'i rahimahullah ta'ala contohnya, beliau pernah mengatakan, coba datangkan kepadaku dalil-dalil baik Quran atau hadis yang menurut kalian bertabrakan, ta'arud, kontradiksi, nanti akan aku gabungkan. Menantang Syafi'i begitu. Itulah kecerdasan. Kalau orang nggak cerdas nggak bisa. Kemudian seperti contohnya firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratun wizra ukhra, orang yang berdosa tidaklah menanggung dosa orang lain, dalam surat Al-Isra ayat 15. Kemudian dan sabda Nabi SAW, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, diadab dengan tangisan keluarganya kepadanya. Mayit diadab gara-gara apa? Tangisan keluarganya. Loh, di ayat dibilang apa? Orang nggak menanggung dosa orang lain. Ini kalau yang nangis meratapi mayit itu niyahah namanya. Meratapi mayit itu dosa. Yang dosa mayitnya atau orangnya? Orang hidup. Orang hidup, keluarganya yang nangis itulah yang dosa. Kok mayitnya diadab? Berarti mayit menanggung dosa keluarganya. Sementara ayat bilang apa? Orang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Ini seperti kontradiksi. Final ayat Al-Qur'aniyah dalat ala anal insan la yatahammalu ma'asil akharin. Ayat Quran tadi menunjukkan bahwa manusia tidak menanggung maksiatnya orang lain. Wadalal haditsu, sementara hadis menunjukkan ala anal mayyit yu'adzabu bi maksiati ahlihi, mayit itu diadab dengan sebab maksiat keluarganya. Wa nauhihim, dan niyahah mereka, ratapan mereka, wa jazaihim, dan ketidaksabaran mereka. Seperti bertentangan. Ini satu contoh saja, contoh begini banyak sekali ya. Hal-hal yang menurut orang awam itu bertentangan banyak sekali, terutama ahli bid'ah itu. Ahli bid'ah itu sering bentur-benturkan. Qadariyah sama Jabariyah itu kan bentur-benturan ayat. Padahal bisa digabung, ahlu sunnah yang bisa gabung itu. Ya. Dikiranya Qadariyah enggak, Allah enggak punya takdir. Jabariyah enggak,
Allah itu ada takdir, hamba yang nggak punya irodah. Semua membawakan ayat. Ahlus sunnah bisa gabungkan ayat itu. Dan semua kebid'ahan itu semua rata-rata seperti itu. Karena kurang faham, kurang menggunakan akal mereka. Walakin al ulama, akan tetapi ulama bitafakuri, dengan pikirannya, dengan berfikirnya, istata'u an yasilu, mereka mampu untuk sampai lihadil masalah, untuk menyelesaikan masalah ini. Faqalu, mereka mengatakan, inna adabal mayyit, sungguhnya adab mayyit, innama yakunu, itu hanya terjadi idza amara ahlahu min ba'dihi, apabila dia nyuruh keluarganya setelah kematiannya, an yabku alaihi, untuk menangisinya. Mayit diadab kalau dia nyuruh keluarganya, nanti kalau saya mati tangisi ya, dia pesan gitu. Atau ada sebagian ulama menambahkan, atau dia sudah tahu kebiasaan adat di daerah dia, kalau ada orang mati diratapi, ditangisi, dan si mayit udah tahu itu, dia mau mati nggak pesan, nggak melarang itu, padahal dia tahu, itu juga bisa diadab. Itu termasuk hasil dosa dia juga gitu. Fahuwa qad udiba alama amara bihi, berarti dia telah diadab karena dia menyuruh, atau karena dia tidak melarang padahal sudah tahu. Itu berarti dosa dia, dosa mayit juga. Ini satu pendapat ya. Ada juga ulama lain berpendapat. Jadi ulama itu punya pendapat banyak, macam-macam. Yang lain berpendapat maksudnya adalah mayit diadab gara-gara tangisan keluarganya, diadab dengan kesedihan. Jadi sedih itu juga adab. Maksudnya ketika keluarganya sedih, dia mayit pun sedih jadinya gitu. Jadi sedih itu juga adab. Gitu. Orang ditangisi kan sedih. Ada yang berpendapat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Jadi kalau antum mau tahu bagaimana kecerdasan para ulama, silahkan baca buku-buku para ulama ya. Ibnul Jauzi punya kitab namanya Al-Atqiya, orang-orang cerdas. Itu menjelaskan bagaimana kecerdasan manusia ya. Para ulama luar biasa. Orang-orang yang biasa berpikir. Jadi kalau kita baca karya ulama itu kadang mencengangkan tuh, kok bisa beristinbat seperti ini. Itu luar biasa. Seperti Al-Bukhari. Al-Bukhari itu orang kalau baca kitab hadisnya dikiranya cuma kitab hadis saja. Padahal itu enggak cuma kitab hadis. Kitab hadis sekaligus fikih. Dari mana fikihnya? Dari judulnya. Jadi Imam Bukhari itu membuat judul tidak sembarang judul. Itu judul hasil istinbat. Sering orang dan kebanyakan orang awam tuh bingung, judulnya begini kok hadisnya begini, apa hubungannya? Sering orang itu nggak bisa menghubungkan karena kurang mikir, kurang cerdas. Tapi kalau dijelaskan oleh para ulama baru ngeh, oh begitu ternyata. Nah itu menunjukkan bagaimana cerdasnya Imam Bukhari. Orang dulu itu bisa begitu karena kecerdasannya, karena pikirannya, hasil berpikir tuh istimbat. Jangan dikira bikin judul itu ngawur gitu. Itu luar biasa hasil pemikiran. Tuh kalau mau belajar Sahih Bukhari seperti itu, tidak sembarangan dalam menuliskan judul. Kemudian pilihan dalilnya juga itu tidak sembarangan. Dalam Sahih Bukhari jangan dikira itu hadis, satu hadis ditulis sekali ya, banyak yang berkali-kali, tapi dengan istinbat yang berbeda, dengan judul yang berbeda. Makanya kalau tanpa pengurangan itu enggak terlalu banyak dalam Sahih Bukhari. Dengan pengulangan sekitar 7.000, tanpa pengulangan mungkin hanya sekitar 5.000 atau berapa, atau kurang dari itu bahkan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.